Cuplikan PowerPoint Itu sih episode generasi kali sekarang ini. ya yang Iya, sangat lebih aware ya. aware banget. Karena Aware tuh kalau banget. misalnya di generasi kita nih, aku dan ke atasnya nih kayaknya itu masih mikir kayak kalau misalnya mau ke psikolog apa masih nanti dikira ngapain tuh Iya. dia mah gak pernah sholat misalnya gitu, Iya, dia mah iya. gila gitu kan, Iya. ada yang gitu. Jadi kayak kekhawatiran itu Stigma stigma ya. masyarakat itu juga. Healing itu kalau berarti kan kita mengistirahatkan pikiran dan tubuh kita gitu ya, menjadi lebih rileks lah dari keseharian kita gitu ya. Nah, cuman kalau sekarang healing itu artinya keluar aja dari kesibukan sehari-hari jadi liburan gitu. Cuman jangan salah, liburan sendiri juga bisa jadi malah nggak healing. Selamat datang di Power Puan. Halo Sobat Puan. Hai, apa kabar? Ketemu lagi di sini bareng YKP di podcast Power Puan. Kali ini bersama dengan Giska. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang sering menjadi bahan perbincangan dan pembahasan di masyarakat nih. Terutama di kalangan orang muda, remaja, Gen Z, yaitu kesehatan mental. Nah, kali ini untuk membahas kesehatan mental ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, seorang psikolog klinis dari Enlight Mind, yaitu ada Kak Alfieni Angelica MC psikolog. Bener Kak? Betul. Oke. Halo Kak Alfi. Halo juga Mbak Giska. Kak Alfi apa kabar hari ini? Good. Good ya, Good. good banget, all good. Good. Sedikit ngantuk. Oh, Tapi tadi udah disegarkan oleh air dan sarapan. Oke. Jadi oke lah. Jadi oke lah ya. Ready. Oke, Kak Alfi, sebelum kita membahas tentang kesehatan mental, Enlight Mind. Enlight Mind. Iya. Enlight Mind itu adalah sebuah organisasi ya yang sebenarnya saya gagas bersama dengan dua orang co-founder yang lainnya, yaitu Sheila dan Mbak Nirmala Ika gitu. Dan saat ini tagline kita adalah Your Holistic Wellness gitu ya. Jadi memang di dalamnya selain para psikolog klinis yang ada, juga ada teman-teman dari praktisi kesehatan lainnya yang membantu ya. Seperti Japanese Acupuncture ada di situ. Terus juga sound healing. Terus yoga terapi, pilates, body conditioning, coaching by card, intuitive tarot juga ada di situ. Lengkap banget. Lengkap banget, iya lengkap. Dan karena memang ketika bicara soal kesehatan mental, pasti nggak akan lepas juga dari kesehatan tubuh secara menyeluruh gitu. Ya, jadi memang awalnya berangkatnya dari kita yang para psikolog ini berpraktek. Lalu kita berpikir bahwa dari klien yang datang itu seringkali gejalanya udah sampai ke fisik gitu. Sehingga kita perlu untuk menghadirkan juga para teman-teman lainnya yang mungkin lebih ahli di bidangnya yang terkait dengan kesehatan fisik. Oke. Jadi teman-teman yang pengen tahu Enlight Mind ada di Instagram ya Kak? Ada enlightmind.id. Yeah. Nanti akan kita cantumkan nanti di layar kita ini. Oke, baiklah Kak Alfi. Nih, membahas kesehatan mental. Kesehatan mental itu sebenarnya apa sih Kak? Kesehatan mental ini pakai bahasanya bahasa sehari-hari aja ya. Iya. Yang kita mudah paham nih. Mudah paham ya. Sebenarnya kondisi di mana kita cukup bisa beraktivitas sehari-hari ya, menjalankan peran kita, apapun peran kita itu gitu. Kita masih bisa kondisi di mana seseorang itu masih cukup bisa meregulasi emosinya ya, lepas dari segala masalah yang kita miliki di dalam hidup. Karena nggak berarti orang sehat mental tuh artinya tidak ada masalah di dalam hidup, itu nggak mungkin. Lalu dia juga cukup punya relasi sosial yang baik gitu. Lalu dia juga mungkin
masih bisa produktif di dalam kerja, lalu nilai-nilai yang ada di dalam hidupnya itu bisa dipraktekkan dalam tindakan-tindakan yang memang nggak merugikan orang lain dan dirinya sendiri juga gitu ya. Jadi kurang lebih kesehatan mental itu kondisi kesejahteraan seseorang yang memungkinkan dia untuk menghadapi hidup sehari-hari beserta tekanannya gitu ya. Kira-kira gitu. Iya. Mm-mm. Karena sekarang emang lagi banyak banget kan pembahasan kesehatan mental ini kan. Mm-mm. Apalagi di Twitter orang-orang tuh yang banyak share-share cerita yang kayak gitu kalau dia sedang struggling, sedang Menghadapi apa, apa iya gitu atau ya. dia kakaknya atau temennya yang kayak Mm-mm. gitu. Nah sebenarnya tuh seberapa penting sih Kak sebenarnya kita harus paham terkait dengan kesehatan mental ini? Kalau dikatakan penting menjadi sangat penting ya, karena kalau kita bicara kesehatan mental maka akan banyak bersinggungan dengan berbagai aspek di dalam kehidupan kita, gitu. Ketika mental kita sedang kurang sehat, misalnya, pasti secara tubuh saja kita sudah nggak enak, ya nggak nyaman, gitu, nggak nyaman. Lalu juga katakanlah sederhana lah, misalnya kita suka ngomong, aduh lagi bete nih. Gitu ya, lagi bete nih. Terus ketika kita katakanlah misalnya kita karyawan gitu ya, datang ke kantor aja udah cemberut, kerja males ya biasanya kan kalau kayak gitu. Jadi udah pasti produktivitas kerja kena. Lalu relasi sosial kena nggak? Ya pasti kena. Lagi bete mau nggak kita diajak ngobrol? Hihi. Iya. Males mau, ya. Iya benar. Pasti males banget. Terus udah gitu juga kalau yang udah berkeluarga mungkin sampai rumah punya anak kecil. Kena semprot deh tuh anak gitu ya. Misalnya ngapa-ngapain dikit gitu. Tahu gak sih lagi capek gitu misalnya ya. Jadi menyinggung banyak aspek kehidupan sih. Sebenarnya jadi sangat penting. Kan kalau kita sudah menyadari misalnya gitu Kak. Kalau untuk diri sendiri sebenarnya gimana caranya kita bisa sadar kalau oh ternyata aku tuh kesehatan mentalku sedang tidak baik-baik saja misalnya gitu. Tahu dari mana gitu ya maksudnya iya, lagi. Soalnya kan biasanya kalau bilang kita sedih ya kita ada aja sedih misalnya gitu. Atau lagi kayak misalnya orang-orang tuh biasanya kayak stres kerja apa tuh ya iya gitu. Cuma untuk kita bisa sadar untuk diri kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Ya memang di dalam hidup kan ada up and down-nya juga ya. Setiap hari tuh pasti ada gitu. Balik lagi tadi kepada ukurannya ya, bahwa ketika orang dalam kondisi sehat mental maka dia bisa cukup mampu meregulasi emosinya dia. Katakanlah saya ada masalah di rumah gitu, tapi ketika saya sampai di kantor saya masih bisa kok fokus di pekerjaan saya. Saya masih bisa untuk tidak marah-marah kepada teman-teman tanpa sebab misalnya seperti itu gitu ya. Itu artinya kita masih cukup bisa meregulasi emosi kita. Tapi kalau misalnya katakanlah kondisi di mana kita udah merasa bangun tidur pagi aja badan udah lemes banget. Kita udah kayak males banget beranjak dari kasur kita. Terus kita males yang tadinya mungkin suka bersosialisasi, jalan-jalan sana sini gitu ya. Tiba-tiba saya pengennya sendiri aja deh. Mengurung diri aja senengnya gitu misalnya sekarang ya. Lalu juga jadi sering marah-marah, nggak ada sebabnya gitu. Lalu juga mungkin tidur banyak banget mimpi-mimpinya, kayak gitu-gitu. Nah, itu kita mulai bisa untuk mencari pertolongannya. Artinya mungkin pergi cerita ke temen lah paling gampang. Atau mungkin kalau memang tahu ada konselor atau psikolog yang bisa ditemuin untuk bercerita ya, why not? Nggak apa-apa. Karena tuh ada juga orang-orang yang kadang kalau misalnya ada satu orang yang merasa dia butuh butuh pertolongan misalnya terkait dengan kesehatan mental, ini teman lain yang bilang kayak alah kok gitu aja, cemen. Iya, gitu aja. alah gitu aja sedih gitu. Iya. Sebenarnya itu boleh nggak sih Kak? Maksudnya ya kayak misalnya aku lagi sedih terus Kak Alfi lagi sedih, so aku bilang Kak Alfi masa gara-gara kehilangan uang 20.000 aja sedih banget kayak gitu-gitu. Gitu ya. Kalau sebagai teman boleh nggak kita yang begitu tuh? Boleh atau enggak? Sebenarnya kalau saya sebagai orang yang diomongin gitu pasti ngomongnya nggak boleh ya. Cuman kadang-kala orang itu kan seringkali nggak sadar ya bicara, otomatis keluar gitu. Jadi baik kalau kita juga melatih kesadaran kita untuk tahu
apa yang kita ucapkan kepada orang lain juga gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita yang dikenakan demikian juga mungkin perlu untuk ini nggak gampang sih ya buat orang yang dikenain, tergantung Iya, iya. kondisinya dia ya. Iya. Kalau emang lagi sedih banget jadi menyakitkan banget Benar. sebenarnya ya dengar itu gitu. Boleh apa enggak jadi nggak boleh, tapi sebagai yang dikenakan ya saya berhak untuk merasa sakit, tapi juga ini kalau kita juga latihan kesadaran juga gitu ya sebagai ininya, tahu bahwa tiap orang datang dari background yang berbeda juga sebenarnya gitu. Jadi bisa aja emang dasarnya orang ini seringkali ngomong nggak pakai mikir. Jadi tahu ini kita. Tapi ya baiknya memang itu tidak dilakukan. Iya, Ya. benar. Iya. Karena emang semua emosi dan perasaan tuh yang tahu itu valid juga orangnya sendiri ya Kak. Iya, kita nggak pernah tahu ya seberapa dalam sebenarnya akar dari seseorang gitu ya. Karena hal yang sederhana aja ya, misalnya orang bilang, aduh nggak pede gitu ya. Kita bisa bilang ngejudge orang dengan mudah gitu. Ya ampun, kamu tuh mimpin meeting di dalam tim kamu aja sendiri sampai gemeteran begitu. Misalnya kita nyeletuk demikian ya. Tapi apakah kita akan tetap nyeletuk yang sama ketika kita tahu bahwa ternyata akar dari dia menjadi sangat nervous di depan itu karena dulu pada waktu zaman dia sekolah, waktu dia pernah disuruh maju ke depan kelas, ternyata ketika salah dia dipukulin oleh gurunya dan menjadi malu di depan kelas. Dan itu terjadi berulang kali. Dan itu tersimpan di dalam otak emosinya. Sehingga cue di mana saya harus maju ke depan dan banyak mata orang gitu ya melihat ke saya, itu akan membuat tubuh saya bereaksi. Kita nggak tahu cerita semua orang. Gitu ya. Jadi baik kalau kita juga sadar apa yang kita ucapkan kepada teman-teman di sekitar kita. Ini kalau Kalvi bilang tadi kesehatan mental itu sangat berpengaruh juga ke relasi, pekerjaan apa dan sebagainya. Sebenarnya kalau untuk saat-saat ini Kak, karena kalau aku bilang saat ini karena banyak yang menyadari anak-anak zaman sekarang ya yang banyak ngomongin kesehatan mental. Tapi kalau misalnya ibu-ibu kita dulu atau orang tua kita dulu tuh kan masih tidak merasa yang apa sih kesehatan mental nih gitu kan. Cuma kalau misalnya dilihat di perkembangan sekarang ini, yang paling rentan sebenarnya yang mengalami yang akan mengalami mungkinnya menjadi pejuang kesehatan mental. Kesehatan mental ya. Belakangan ini sebenarnya orang-orang di usia yang banyak saya temuin ya, karena kebetulan memang psikolog klinisnya saya di bidang dewasa ya, psikolog klinis dewasa. Itu di usia 26 sampai 30. Yang kebanyakan datang 26 sampai 30 gitu ya. Ya, artinya mungkin kalau karir juga mereka lagi in the middle gitu ya, dia in the middle. Kalau dia berelasi juga mungkin ada di keputusan saya menikah atau enggak, mungkin gitu. Atau mungkin kalaupun nikah juga baru nikah. Jadi mungkin juga banyak penyesuaian. Atau mungkin juga dalam kondisi ya baru punya anak dan harus berbagi peran, belum lagi juga dengan penyesuaian dengan perubahan tubuh atau apa kalau dia perempuan gitu ya. Atau juga online dating yang sekarang lagi banyak. Iya. Di usia itu banyak juga gitu ya dengan berbagai kasusnya dan ceritanya. Ya kira-kira itu yang sekarang ini banyak kita jumpai ya. Kalau untuk anak muda, anak remaja gitu Kak, itu juga sangat rentan nggak sih mereka sebenarnya? Sebenarnya iya, sangat. Sekarang ini apalagi banjir banget informasi ya di berbagai sosial media. Terus akses internetnya juga lebih bebas juga ya. Kalaupun di lock ada namanya VPN atau apa gitu ya. Artinya sangat tanpa batas sekali sehingga anak-anak muda pun udah bicara tentang kesehatan mental tuh udah sangat dalam gitu, udah sangat dalam gitu. Kadang-kadang bahkan dari mereka saya belajar istilah-istilah gitu ya, yang sayang nggak ada di pendidikan kita dulu gitu. Lalu mereka suka berdiskusi gitu, karena mereka menjadi sangat
sangat analitis terhadap dirinya sendiri. Kenapa ya? Saya kalau jalan misalnya saya punya intrusive thoughts terus kayak gitu tuh. Intrusive thought itu misalnya kayak aku lewat di mall gitu ya. Misal aku lagi lewat nih di mall nih. Terus aku kebayang apa rasanya ya kalau misalnya tasnya aku lempar ke bawah gitu. Iya benar. Gitu. Aku juga baru lihat ada video tuh yang benar. Ada yang gitu. Terus di dalam supermarket apa rasanya kalau itu telur ayam aku pegang terus permetin gitu. Iya. Ya itu kan intrusive thoughts gitu ya. Nah kadang mereka tuh untuk alasan itu mereka bisa datang dan kita bisa ajak saya berdiskusi tentang itu. Tapi Gitu. kalau ada intrusive thought gitu, oke nggak sebenarnya Kak kalau kayak gitu tiba-tiba? Nah, dalam ranah psikologi perlu paham dulu cerita di baliknya ya. Okay. Lepas dari kata oke atau nggak oke gitu ya. Ada apa sebenarnya ceritanya gitu sampai seringkali mungkin muncul intrusive thoughts. Karena kan intrusive thought bisa aja dari emosi-emosi yang tidak terekspresikan. Bisa demikian juga gitu muncul. Gitu ya. Balik lagi sih karena melihat apa yang menyebabkan itu kayak cerita di baliknya apa yang kayak gitu. Iya, betul banget. Kalau perempuan sendiri Kak, perempuan tuh juga apakah juga mengalami kerentanan yang sebenarnya memiliki kerentanan yang cukup mengkhawatirkan gitu terkait dengan kesehatan mental kalau dari selama ini Kak Alfi melihat? Disebut mengkhawatirkan, saya bilangnya mungkin perempuan lebih reflektif ya. Ya, perempuan lebih reflektif. Lebih ingin berbicara. Gitu. Jadi ingin bertanya, ingin mencari tahu, ingin berbicara. Sehingga kelihatannya lebih rentan. Tapi ya ini secara pribadi ya, saya pernah bertugas juga di sebuah panti orang-orang yang mengalami skizofrenia. 70% ya. Ya, sekitar 60-70%-nya lebih banyak cowok loh daripada cewek. Yang ini skizofrenia. Yang skizofrenia ya. Dan ya mungkin ini juga nggak lepas dari pengaruh budaya bahwa anak cowok nggak boleh nangis. Iya. Ya ngapain gitu dicerita-ceritain mungkin gitu ya. Jadi kalau mau dibilang rentan agak susah juga ngomongnya. Perempuan lebih rentan gitu. Perempuan lebih reflektif, lebih cerita, lebih ekspresif. Mungkin iya. Karena yang suka curhat juga sebenarnya yang lebih leluasa akhirnya perempuan kan dengan temannya, dengan apa. Betul banget. Iya, lebih gitu. Lebih di budaya kita dan budaya banyak di berbagai negara juga kayaknya mau nangis mau apa lebih bebas ya untuk bisa begitu bener. Gitu. Iya. Kalau dampak sendiri Kak, dampak dari kesehatan mental ini kan yang paling ekstrim sekarang tuh banyak kejadian suicidal ya, bunuh diri ya yang kayak gitu. Selain itu sebenarnya yang paling ekstrim apa Kak? Kira-kira yang kalau misalnya kita seharusnya butuh pertolongan tapi kita tidak mencari pertolongan gitu, kira-kira ada nggak? Ini nanyanya yang ekstrim ya? Iya, yang maksudnya yang dampaknya yang paling apa ya, yang paling menakutkan lah mungkin gitu. Yang paling menakutkan ya. Sebenarnya ya pikiran menyakiti diri itu juga banyak dilakukan ya oleh para kaula muda. Iya, benar. Banyak banget itu dilakukan dengan berbagai cara. Gitu. Sekedar memindahkan rasa sakit di dalam. Alasannya demikian. Nah, jadi itu juga sesuatu yang cukup banyak saya terima di dalam tempat praktek gitu. Itu lalu keinginan tadi untuk mengakhiri hidup juga banyak. Kira-kira seputar itu sih ya. Kalau yang sampai ke misalnya mau mencelakakan orang lain itu kayaknya enggak sih, lebih ke itu, lebih ke dirinya ya? Sendiri. Karena untuk memindahkan sakit tadi yang kayak Alfi bilang. Iya. Sebenarnya kalau secara sainsnya orang menyakiti diri itu katakanlah orang misalnya melukai tangan atau apa gitu ya sampai mengeluarkan darah gitu. Karena sebenarnya
darah itu kan sesuatu yang dinamis keluar gitu. Iya, iya. Jadi retina mata tuh berhubungan dengan otak emosi. Jadi begitu dia lihat, oh saya hidup, saya sebenarnya masih hidup. Kadang-kadang orang ngerasa saya 6 gitu ya. Tapi ini bukan sesuatu yang harus dilakukan ya. Justru ini saya cerita Harus gitu. diwaspadai ya, harus Iya diwaspadai, dan tapi sebenarnya adalah orang yang melakukan itu tuh dia ingin hidup, karena begitu lihat darah itu juga sesuatu yang diterima oleh saraf kita bahwa saya hidup. Iya. Tapi ada cara lain untuk tidak melakukan itu, gitu. Ya psikolog bahkan sekarang bisa diakses di puskesmas ya, di berbagai tempat di puskesmas. Udah masuk gitu BPJS ya. juga. Udah masuk BPJS juga, betul gitu ya. Jadi kita bisa cerita kok, you are not alone gitu in this gitu ya. Nah ini tadi saya cuma cerita science di balik itu gitu sebenarnya. Karena itu ya emang banyak ya, saya sendiri juga di teman-teman juga juga ada juga yang mengalami gitu ya. Oke. Cuma ya memang kita perlu mengencourage teman-teman yang lain tuh kalau misalnya merasa seperti itu dan butuh pertolongan juga harus cepat gitu ya, segera mencari pertolongan itu. Ini juga apakah sebenarnya selain selain perkembangan internet dan sebagainya gitu, teknologi gitu itu juga pasti akan mempengaruhi kesehatan mental juga nggak, Kak? Teknologi mempengaruhi, kalau ngomong secara positifnya sebenarnya ada juga ya. Banyak aplikasi-aplikasi kan sebenarnya yang keluar sekarang ya. Benar, iya. Ya kayak pakai sound healing therapy gitu. Kayak gitu-gitu. Ada ya, yang untuk tidur juga ada tuh. Ada, betul. Terus ada juga insight timer untuk meditation. Jadi dia bisa nanti ada orang yang mimpin meditasi atau mau meditasi sendiri yang seperti itu ya. Rasanya itu udah lumayan marak gitu. Atau bisa nanti langsung daftar kemana gitu ya, setelah melakukan latihan sendiri dia merasa masih ada yang menyulitkan dirinya, maka dia bisa langsung klik daftar kemana gitu, kayak gitu kan. Iya. Malah juga cukup menolong ya berarti. Iya, sebenarnya perkembangan teknologi itu menolong, walaupun di sisi lain yang udah pasti marak dibicarakan adalah pengaruh sosial media gitu ya terhadap kesehatan mental gitu kan ya. Karena katanya semakin banyak kita baca cerita-cerita apa atau mendengarkan video-video pendek itu akan mempengaruhi kesehatan mental. Ada juga itu kayak gitu. Artinya menjadi lebih selektif lah ya di dalam mengkonsumsi berita-berita, bacaan-bacaan, video-video yang ada di sosial media gitu. Karena katanya nih menurut data orang Indonesia rata-rata tuh 3 jam dalam sehari scrolling sosial media gitu ya. Scrolling kan sebenarnya tanpa filter ya. Iya. Nah, ingat satu hal, retina mata tuh yang bagian untuk nangkep image ya, nangkep imaji dari apa yang kita lihat, itu adalah area terluar otak emosi. Gitu. Suara yang kita dengar lewat sini masuk ke otak emosi juga di bagian yang namanya talamus. Gitu. Ya. Jadi mata, pendengaran kita semuanya itu menyimpan langsung kena ke otak emosi. Kebayang kalau yang kita lihat berita sehari-hari adalah berita-berita yang mengancam. Wah, ada penculikan di sini, perampokan di sini. Scroll lagi film horor, scroll lagi ini. Jadi semuanya adalah intinya ketakutan. Nah, lama-kelamaan itu akan mempengaruhi isi dari otak kita juga kan, mempengaruhi emosi kita. Gitu. Itulah yang karena keseringan malah otaknya terlatih jadi punya perasaan-perasaan yang dimunculkan dari video itu ya. Sesuatu yang diulang-ulang kan masuk akhirnya ya ke bawah sadarnya kita. Benar sih. Ini juga yang dikhawatirkan, saya ternyata banyak kekhawatiran sih kalau aku sendiri ya bisa melihat hal-hal di sosial media dan sebagainya, apalagi yang mengakses itu anak-anak kayak gitu. Yang usianya masih usia anak, kemudian usia remaja gitu, pasti akan berpengaruh juga nanti ketika dia sudah dewasa ya Kak ya. Yang mesti dihati-hatiin juga gitu. Kemudian kalau misalnya nih Kak, kita ada di sekitar kita ada teman-teman atau ada keluarga yang sepertinya butuh pertolongan terkait dengan kesehatan mental kita, sebagai orang yang ada di sekitarnya seharusnya apa yang kita lakukan?
komunikasi dulu pada yang bersangkutan. Apakah dia bersedia untuk ditolong? Ya, karena seringkali lupa minta izinnya, lupa diajak komunikasi, langsung aja didaftarin ke psikolog misalnya. Nanti orangnya dibohongin, diajak ke psikolog. Nah, sampai depan psikolog bingung apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Artinya pertama menghormati orang tersebut dengan mengajak komunikasi lebih dahulu. Apa yang lagi dia rasain, seberapa jauh dia butuh pertolongan. Karena barangkali dia merasa nggak punya temen. Dengan kita hadir, datang dengerin dia, ternyata itu bantu banget loh. Gitu kan ya. Nah, jadi nanya. Habis itu ya support apa yang memang dia butuhkan. Gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya kita melihat dia butuh tapi dia nggak mau diajak gitu mencari pertolongan gitu, ada nggak Kak tipsnya gitu supaya kayak biar dia sadar gitu, atau memang ini memang purely harusnya kita ngambil konsennya dari dia gitu. Case by case lah ya, case by case dalam arti kalau misalkan memang arahnya kepada gangguan kesehatan mental yang lebih berat gitu ya, ya itu mungkin perlu advice, kita datang dulu misalnya ke psikiater atau ke psikolog, advice dari profesional, ini bagaimana nih ada kondisi seperti ini, tapi kita sendiri yang datang dulu gitu untuk ngobrol, cerita dulu, ini ada kondisi orang yang di sekitarnya ini ya. Iya, kita cerita dulu nih, ini terjadinya gini, jadi apa yang harus dilakukan, karena benar-benar case by case banget ya gitu. Kan kadang-kadang ada yang misalnya mengalami gangguan psikotik itu adalah gangguan mental yang lebih serius, tapi misalnya sudah sampai merugikan warga sekitar. Nah itu kan juga harus segera ditindaklanjuti gitu kan. Nah itu kan tadi Kak, kalau misalnya kita menjadi orang-orang yang di samping orang yang kita rasa butuh pertolongan gitu. Tapi kalau misalnya kan kalau kita yang merasa butuh pertolongan, tentu kita yang harus datang langsung gitu kan ya, untuk mencari psikolog atau lembaga layanan lainnya gitu. Nah sekarang ini kan banyak nih orang-orang yang ingin mengakses tapi takut duluan. Ya kadang ada yang gitu juga tuh. Jadi ada juga klien-klien yang datang baru pertama nih gitu ya, misalnya mereka dari duduknya aja mungkin udah nggak nyaman di awal gitu ya, nanti terus udah gitu, aduh Mbak saya ngomong dari mana ya, biasanya gitu. Nah jangan khawatir, biasanya saya akan lebih ketanya, ya yang lagi dirasain aja sekarang apa gitu ya. Oh capek kerja aja misalnya kayak gitu ya, capek kerja aja, oh gitu. Oke, capek kerja terus dampaknya jadinya apa nih, misalnya jadi susah tidur gitu, dia cerita ya kayak gitu. Oke, kerjaannya emang gimana, nah itu jadi don't worry, karena akan ada guide juga untuk membantu seseorang bercerita gitu. Atau kadang-kadang mungkin bisa jadi orang bilang, Mbak aku mau cerita tapi jangan dijudge ya gitu. Oke, message itu juga nggak apa-apa juga disampaikan gitu ya, barangkali mungkin ada pengalaman-pengalaman yang pernah dilewati sebelumnya gitu ya. Ya itu kita maklumi juga, artinya don't worry lah. Atau ada juga yang bawa catatan, Mbak aku udah tulis nih karena kan sesinya aku 1 jam, jadi aku takutnya nanti bicaranya nggak efektif, jadi aku udah tulis pakai poin-poin. Ya nggak apa-apa juga, boleh gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan memang ingin bicara dengan psikolog, santai aja gitu maksudnya, nggak harus gimana formal gitu ya. Nggak ada hal yang menakutkan ya Kak? Nggak ada, kayak ngobrol aja sama temen gitu loh. Iya, lebih jadi gitu. Jadi kalau khawatir bingung mau mulai dari mana, nanti bisa dibantu ya sama, bisa di guide juga, bisa di guide sama don't worry. Iya. Atau kadang-kadang orang, Mbak tapi masalah itu tuh banyak banget, saya harus mulai dari mana ya gitu. Nah itu juga jangan khawatir, kita bisa kok untuk meng-guide nanti satu persatu sampai nanti semua masalah juga akhirnya kita masuk ke dalam sebuah pembahasan yang komprehensif gitu, kayak gitu. Oke, jadi Sobat Puan kalau misalnya masih ragu, tapi sudah kepikiran nih, mungkin boleh gitu boleh ya. dicoba dulu gitu datang. Kalau teman-teman yang
kaula muda di perkuliahan itu udah lebih lebih terbiasa mungkin ya Iya, dengan iya. dengan kami ini gitu. Kebetulan dulu saya tugas di di universitas juga, ada sebuah klinik juga gitu. Itu mahasiswa bisa ketok tempat saya dan Mbak aku mau cerita gitu ya. Udah santai Iya, banget udah ya. santai banget. Iya, iya. Mbak aku mau cerita, Mbak aku patah hati, Mbak aku mau cerita gitu. It's okay gitu loh. Oke, sit down gitu. Kita ngobrol gitu ya. Jadi segampang itu, hal-hal apapun dia mau cerita dia cerita. Itu sih generasi sekarang ya yang Iya, sangat lebih aware ya. aware banget. Karena Aware tuh kalau banget. misalnya di generasi kita nih, aku dan ke atasnya nih kayaknya. Itu masih mikir kayak kalau misalnya mau ke psikolog apa masih nanti dikira, ngapain tuh? Iya. Dia mah gak pernah sholat misalnya gitu. Iya, Dia mah iya. gila gitu kan, Iya. ada yang Iya. gitu ya. Jadi kayak kekhawatiran-kekhawatiran itu, Stigma stigma-stigma ya. masyarakat itu juga. Mm-mm. Dan itu masih ada sebenarnya sampai Oh sekarang iya, ya. masih ada, masih. Takut nanti kalau misalnya saya pergi ke psikolog, nggak ada lagi yang mau temenan sama saya dijauhin, atau nanti karir saya terhambat gitu ya. Walaupun sekarang mungkin banyak juga kantor-kantor yang sudah membantu menyediakan tenaga kesehatan mental, tapi untuk mengaksesnya saja masih banyak kekhawatiran. Nanti kalau saya mengakses, itu bisa teman-teman tahu pertama, yang kedua mempengaruhi karir saya. Gitu. Nanti saya bisa dinilai apa gitu ya. Iya. Kurang memadai mungkin untuk naik jabatan, misalnya seperti itu. Banyak sih Kak kekhawatiran itu, kayak misalnya mungkin nggak hanya di kantor dan pekerjaan ya, kayak misalnya orang di lingkungannya atau dia dengan pasangannya bisa diterima atau tidak, yang gimana gitu-gitu kan. Iya, iya. Ya, makanya mungkin edukasi populer yang sekarang ini marak gitu ya, itu sangat bantu banget sebenarnya ya. Kalau kita tahu di sosial media suka banyak orang-orang yang membuat kreatif event untuk kesehatan mental. Misalnya kayak ruang meditasi atau mungkin untuk rejuvenate day gitu ya. Atau mungkin kayak ngobrol di kafe. Iya, diskusi-diskusi santai. Iya, kan gitu kayaknya lebih enak ya. Iya, Kita sound healing bareng yuk gitu ya. Itu kan ringan-ringan tapi sebenarnya juga menyentuh kepada isu-isu kesehatan mental seperti itu. Atau kayak refleksi bersama kartu gitu, coaching bersama kartu gitu kan ya. Ada kartu-kartu yang di Enlightenment juga pakai gitu. Kita suka ngadain juga kegiatan bareng, biasanya sebulan sekali. Kita undang orang-orang dalam kelompok yang terbatas. Lalu kita bisa sharing bersama gitu. Nah, tapi nanti di combine abis kelar ini kita olahraga bareng ya, gitu loh. Strength training ya. Jadi kita juga ada tuh PT di dalam Enlightenment Team ada. Kita strength training bareng. Karena semuanya nggak akan lepas dari isu kesehatan mental gitu. Ini healing. Tadi kan Kak Alfi bilang itu bisa jadi sound healing apa dan sebagainya. Itu kan juga bisa untuk membantu kita menyadari kan. Iya. Tapi healing tuh sebenarnya perlu nggak sih Kak? Kayak yang sekarang nih orang hilang katanya gitu. Definisinya udah bergeser ya. Jalan-jalan, aduh aku mau healing dulu gitu ya. Yang dibilang healing ya. Yang sebenarnya mungkin dulu yang sesungguhnya healing itu kalau berarti kan kita mengistirahatkan pikiran dan tubuh kita gitu ya, menjadi lebih rileks lah dari keseharian kita gitu ya. Nah, cuman kalau sekarang healing itu artinya keluar aja dari kesibukan sehari-hari jadi liburan gitu. Cuman jangan salah, liburan sendiri juga bisa jadi malah nggak healing. Kebayang nggak? Karena saking pengennya liburan dan dapat semua kan, orang-orang kita suka gitu tuh ya. Gue udah pergi ke Bali nih, gue harus makan ini, makan itu, ke tempat ini, ke tempat itu. Secara cuma ada hari Jumat malam berangkat, Minggu pulang gitu kan ya. Jadi kita Jumat berangkat, pokoknya nggak apa-apa lah ya sampai sana tengah malam gitu kan. Terus habis gitu nanti kan masih banyak tuh yang buka tuh sampai tengah malam tuh kalau di sana gitu ya. Terus udah gitu Sabtunya kita seharian tuh bisa pergi tuh dari pagi sampai malam. Iya. Nah hari Minggunya kita juga masih bisa pergi, kita pesen aja pesawat paling malam. Ya, nanti sampai ke Jakarta lagi
udah midnight misalnya kayak gitu. Besok pagi udah kerja lagi. Itu namanya bukan healing. Kejar-kejaran sih ya kalau gitu. Iya, kejar target yang secara pertama kurang tidur, badannya juga pasti capek, dan sistem saraf dipaksa untuk ayo cepetan adaptasi lagi, besok pagi kerja lagi 9 to 5 gitu. Kayak gitu. Jadi switch gitu untuk cepet segera menangani ini. Itu nggak mudah buat sistem saraf badan kita juga gitu, untuk demikian gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar kegiatan yang berbeda dari keseharian, arti healing itu, tapi benar-benar dirasain di badan jadi rileks gak sih? Iya. Benar-benar. Jadi bukan saraf, maksudnya bukan mentalnya aja, tapi di badan juga ya Kak ya? Di badan juga, di dompet juga. Oh ya, itu betul, itu paling benar sih. Karena ada yang memaksakan kan ya biasanya. Iya. Pokoknya tiap kali weekend saya harus healing gitu kan ya. Nah, begitu udah kelar akhir bulan, pusing sama tagihan gitu ya. Itu juga bukan healing namanya kan. Jadi nggak rileks, terbebani secara mental, kepikiran, jadi gitu kan. Terus kalau orang-orang kota nih biasanya kalau mau healing cari camping di tempat di sawah-sawah yang kayak gitu-gitu kan. Biasanya ada tuh. Karena merasa kalau di pedesaan itu lebih tenang, lebih menyenangkan. Iya, lebih alami. Kalau gitu mungkin akan lebih sedikit rileks kayak kalau misalnya begitu ya. Bisa di tempat demikian pasti akan sangat membantu, tapi balik lagi atur waktunya santai aja gitu. Jadi jangan kejar target juga gitu ya. Rencananya yang bener. Dan kalau memang weekend getaway gitu ya. Jadi pulang tuh justru jangan minggu malam. Pulangnya itu minggu pagi, siang deh gitu ya, atau mungkin pagi, maksimal siang. Kenapa? Badan itu butuh untuk mengadjust lagi untuk kegiatan yang berbeda di besok hari. Oh, jadi besok itu udah mulai kerja ya, berarti istirahat dulu, terus besok apa ya kira-kira yang harus disiapin, kan kayak tone itu langsung terang gitu, beda gitu loh. Kan gak nyaman juga ya. Dan itu juga berpengaruh juga sih, nanti pas kerja bisa jadi memang masih belum ngumpul nih. Iya, kan niat bekerjanya. Nyawa gue belum ngumpul semua nih gitu. Iya. Iya. Kayak gitu. Yang ada satu hari itu mungkin kita jadi gak produktif. Iya. Jadi kayak masih lemas. Gue pengen pulang aja, pengen tidur. Atau mungkin yang masih kerja di rumah pun gak konsen juga ya diajakin meeting. Iya. Gak konsen. Jadi kayak healing benar kalau caranya benar juga. Iya, di-planningin yang baik, and be kind to yourself. Iya, harus baik pada diri sendiri. Jadi nggak hanya untuk pikiran, tapi juga untuk badan sih yang harus dipikirkan. Badan, tadi juga isi kantong juga disesuaikan. Benar-benar. Nih dari semua yang tadi ini Kak, yang udah kita obrolin banyak banget ini. Tips deh Kak, tips untuk menjaga kesehatan mental. Oke. So ketika bicara soal mental, maka kita akan bicara tentang otak emosi di dalam kepala kita ya. Nah, otak emosi itu, ini suka atau nggak suka, memang secara anatomi itu udah punya kabel langsung dengan badan kita dan seluruh organ di tubuh kita. Jadi otak emosi di tengah gitu ya, di luarnya sini otak logika, di belakangnya ada kabel di sini, nyambung ke seluruh organ mulai dari pupil sampai alat kelamin kita. Buktinya apa? Buktinya kalau kita ngomong ada orang takut terkencing-kencing gitu kan ya. Oh iya. Atau kalau lihat sesuatu yang nggak nyaman tiba-tiba matanya membelalak itu kan pupil mata. Atau ada sesuatu yang nggak nyaman deg-degan. Ya. Nah, jadi kalau mau ditanya bagaimana menjaga kesehatan mental, yang pertama kita juga perlu tahu menjaga kapan kita beristirahat. Jadi kerjaan mah nggak ada habisnya, orang selalu ngomong gitu ya, kerjaan mah nggak ada habisnya gitu. Kalau emang waktunya udah harus pulang istirahat. Karena matahari aja tahu kok kapan terbenamnya gitu. Nggak mungkin badan kita dipekerjakan lebih daripada alam kita ini gitu. Jadi beristirahat pada waktunya. Nah kadangkala mungkin yang abis bekerja keras banget bisa dibantu juga dengan merendam kaki pakai air garam krosok gitu ya, atau garam Epsom, garam Inggris tuh biasa kalau beli online tuh murah gitu.
Itu ambil aja setengah cangkir, masukin di baskom, isi pakai air hangat, rendam aja kakinya 10-15 menit sebelum tidur supaya reda gitu ya, panasnya juga turun ke bawah, kita juga jadi lebih rileks, badan lebih siap buat tidur. Lalu olahraga jangan lupa. Kenapa olahraga gitu? Karena seringkali kita paling sering apa di depan komputer ya, Iya. tegang. Posisi badan juga begitu terus, duduk kebanyakan. Tapi nggak ada orang yang badannya dirancang untuk duduk terus-terusan. Jadi berolahraga udah kudu dan wajib. Ya, terus juga banyak pikiran yang dipakai pada waktu bekerja. Nah, pikiran itu disimpannya di dalam badan kita. Kalau saya belajar, ini agak nyeleneh dikit ya, karena saya juga sebenarnya belajar tradisional Chinese medicine, akupunktur, nyimpennya di lambung. Dan juga disimpan ketegangan itu di otot-otot kita. Jadi kalau kita nggak gerak, nggak olahraga, panas tuh nggak keluar dari badan, nggak keringetan. Nggak keluar dari badan kita. Coba rasain, abis olahraga enak gak badannya? Enak ya, kayak lebih rileks gitu ya. Jadi itu udah kudu dan wajib. Gitu. Terus udah gitu juga berelasi sosial. Kenapa? Karena otak kita itu punya kabelnya kok untuk berelasi sosial. Jadi kalau diteliti secara neuroscience udah ada kabel untuk menanggapi jok-jok bahkan gitu loh. Emang ada buat kumpul bareng itu ada. Nggak masalah harus kumpulan gede, enggak. Ya pilihlah dengan orang-orang yang memang menyenangkan gitu ya, memang merasa deket, nyaman seperti itu gitu. And then pergi ke alam, grounding itu juga bantu banget. Apalagi kita sering banget megang barang-barang listrik sekarang ini. Sering nggak kalau megang orang deret? Iya, ada kesetrum. Nah itu grounding. Kenapa? Itu juga selain tadi menetralisir listrik di badan kita, kembali ke alam itu menenangkan buat syaraf kita. Kaki di rumput basah, nyaman nggak? Iya. Nyaman kan? Terus dia juga tidak melukai gitu ya, nyaman, kembali menghirup udara. Itu kayaknya kita merilekskan seluruh saraf yang ada di dalam diri kita. Gitu. Kayak gitu. Yaitu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Terus tadi, selektif sama tontonan, bacaan yang kita konsumsi. Juga. Nonton yang serem-serem terus. Nonton berita-berita yang mengancam terus. Lama-lama itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita, isi pikiran kita. Seperti itu. Jadi gampang cemas, khawatir, seperti itu. Berarti tadi harus tahu waktu istirahat ya Kak ya? Iya, harus tahu waktu istirahat. Kemudian grounding. Grounding, iya. Terus tadi bisa juga rendam kaki pakai garam. Garam. Olahraga. Benar, olahraga jangan ya. lupa. Iya, apalagi yang sering banget tegang. Mau yoga, bagus. Pilates juga bagus. Kenapa? Ini otot psoas yang ada di otot segitiga yang ada di selangkangan kita itu yang paling sering tegang tuh. Kalau kita lagi dalam kondisi tegang, penuh tekanan tuh kan badan kita gimana Pak? Gitu ya misalnya. Iya. Gimana kan kita begini ya? Itu pasti ini urusannya. Low back pain, ayo siapa yang punya gitu sobat jompo udah. Iya, di situ ya. Nah, itulah pentingnya kita bergerak, stretching yang tadi ya. Dengan yoga dan pilates. Jadi bukan semata-mata orang-orang kalau olahraga atau bergerak untuk biar kurusan atau biar apa, tapi untuk mental health juga, untuk kesehatan keseimbangan mental juga kita juga, keseimbangan kita. Ada orang-orang yang mungkin di pekerjaan banyak tekanan dan dia tidak bisa mengungkapkan ya. Iya. Ini cowok-cowok juga banyak nih yang begitu ya. Selain yang perempuan juga banyak juga yang seperti itu. Maka bergerak, olahraga, saya sarankan olahraga juga kalau perlu yang mengeluarkan suara. Badminton, wah gitu ya. Atau kita Muay Thai kan, wah gitu. Atau apa. Itu bantu juga untuk mengekspresikan suara kita gitu. Untuk rilis. Untuk untuk rilis, gerak kita gerak juga gitu ya. Gitu, karena suara dipendem terus-terusan lama-lama kita mau ngomong nggak berani ngomong, sini nih sakit, sering radang tenggorokan nanti malahan jadinya. Ke bawah mimpi kerja suka nggak tuh? Iya benar. Ada. Kan? Iya, ada. Lebih gitu. Didiemin terus lama-lama burn out kita. Ya, memang harus deh kita memperhatikan itu dari sekarang ya. Satu lagi, makan lebih banyak protein. Kenapa? Karena
Protein itu juga merangsang hormon serotonin dan dopamin yang ada di badan kita yang membantu kita untuk menjadi lebih kalem, lebih rileks gitu ya. Ini protein hewani, nabati. Protein yang lebih ke hewani, oke. Maksudnya hewani oke, cuman konsumsinya mungkin jangan terlalu banyak ya. Kalau daging merah tuh panas juga untuk badan kita gitu. Nah, jadi kalau orang bilang jadi gampang lebih pengen marah gitu, gitu ya. Ya imbang lah ya, imbang. Artinya mungkin kalau sekarang telur, tempe, tahu itu mengandung purin loh. Tempe tahu boleh dimakan tapi banyak gerak ya, karena purin itu kalau misalkan dia nggak banyak gerak dia agak sakit juga di badan gitu. Ya, tempe tahu dan you have to move juga gitu, harus gerak juga ya. Ya banyak lah, ayam apa gitu, ikan gitu ya. Jadi makan yang sehat lah gitu ya buat kita. Holistik kan jatuhnya jadinya. Bener. Semuanya sih itu. Iya, that is why there is enlightened mind. Jangan lupa ya nih enlightened mind. Benar-benar. Ya itu, ya definisi sehat sendiri kan juga secara komprehensif ya, fisik, mental, sosial. Nah, si mental sendiri itu banyak lagi ya Kak ya. Nyambung kabelnya masalahnya. Ya, kabelnya nyambung di belakang ke seluruh organ-organ di tubuh kita gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita lagi tegang nih ya, kalau lagi tegang banget, kita bisa tuh pakai ice pack kompres di belakang sini. Ini tempatnya syarafagus lewat juga di belakang gitu. Karena begitu dia kompres lebih dingin, nanti mempengaruhi ke organ-organ kita. Jantung lebih rileks, darah mengalir lebih lancar, paru-paru lebih melambat. Atau pernah nggak mandi, paling gampang deh mandi aja deh, mandi air dingin. Diem aja di bawah shower air dingin. Enak gak kalau habis capek? Pasti enak. Seger, karena itu dia ternyata merelaksasi. Waktu aku sekolah dulu Kak nih, guru adalah satu guru tuh guru fisika. Jadi kalau misalnya kita udah mulai kelihatan capek dan ini tuh dia sering kayak ini apa namanya? Di pundak belakang dibasahin pakai air dingin gitu. Oh iya. Mungkin dulu mikirnya supaya nggak ngantuk atau supaya seger, tapi ternyata pengaruhnya ada ya. Pengaruhnya ada. Iya, karena ini tempat syaraf lewat. Atau dia kan modelnya mecah di arah muka juga ya. Bisa juga kompres dengan handuk basah yang dingin di muka gitu. Cuman kalau dingin banget di muka kan kulit ini lebih halus ya. Jadi mungkin nggak selama yang di sini. Kalau di sini 2 menit, di sini 1 menit, ganti ulangi 5-10 kali lah gitu. Itu bisa. Kayak gitu. Ternyata ada tuh. Ada cara-cara sederhana yang bisa kita dapat aja udah ya. Maksudnya di sekitar kita nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu akses jauh-jauh gitu sih. Di rumah. Gitu deh. Gitu Sobat Puan. Dan masih banyak lagi. Udah banyak banget yang kita bahas. Iya. Kalvi ada mau pesan-pesan dulu untuk Sobat Puan? Intinya ketika kita bicara kesehatan mental, kita nggak akan pernah lepas dari pemeliharaan kesehatan secara menyeluruh ya. Kesehatan tubuh kita juga perlu diperhatikan. Makanan yang kita makan, keseimbangan istirahat dengan beraktivitas, definisi healing yang benar gitu ya. Itu juga penting untuk dilakukan gitu. Dan memelihara ini bukan hanya pada saat kita lagi mengalami gangguan kesehatan mental. Tapi harus dilakukan tiap hari. Kenapa? Saya selalu bilang pada teman-teman yang datang menjadi klien. Nggak ada jagoan kungfu latihan pas musuh datang. Pernah nggak nonton film kungfu latihan jagoannya pas musuhnya datang? Udah datang ya? Ayo latihan dulu. Kita. Latihan. Nggak ada. Latihannya kapan saya tanya? Ya pas dia lagi sehat. Oh pas dia sehat ya berarti ya. Ya. Terus berapa lama sekali? Ya tiap hari gitu kan ya. Oh ya berarti sama kita loh. Cuman beda ini musuhnya bukan yang datang secara fisik ya. Tapi ya tadi gangguan ketika kita mulai burn out, ketika kita mulai ada masalah di rumah atau dimanapun juga, itu musuh yang tiba-tiba datang. Kalau kita nggak pernah jaga diri kita, pikiran juga nggak pernah dilatih sehingga berliar kemana-mana, maka ya kita akan tenggelam masuk ke dalam masalah kesehatan mental yang lebih serius. Gitu deh. Tuh teman-teman, Sobat Puan harus aware dari sekarang ya. Mungkin kalau misalnya selama ini masih belum kepikiran, tapi mungkin setelah melihat
jadi lifestyle gitu Iya, ya. jadi dijadiin lifestyle. benar. Lifestyle yang lebih sehat. Kita emang gitu. mesti belajar bareng-bareng nih untuk ini. Iya, Apalagi healing yang sesungguhnya itu benar-benar harus healing ya. iya dong. Heeh. Oke, Kak Alfi, Oke. udah banyak banget nih kita diskusi dari tadi. Iya ya. Udah Oke. sangat serius-serius banget gitu ya. Tapi semoga ini memberikan banyak insight baru untuk teman-teman Sobat Puan untuk lebih aware dengan kesehatan mentalnya sendiri Iya. dan mungkin untuk lebih aware juga dengan kondisi-kondisi sekitarnya, orang-orang yang ada di dekat teman-teman semua. Oke. Oke, baiklah itu aja untuk kali ini. Terima kasih Sobat Puan semua sudah bersama Power Puan. Jangan lupa follow Instagram Yayasan Kesehatan Perempuan dan juga Enlight Mind. Boleh tanya-tanya kalau teman-teman kalau Sobat Puan perlu mengakses layanan dan ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan kesehatan mental. Oke. Itu aja, terima kasih Sobat Puan semuanya. Sampai jumpa. Bye, Sobat Puan.